Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisa Fitriani, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik. Kita bisa memahami informasi-informasi yang kian bertambah banyak, dan semuanya itu harus diidentifikasi dalam simbol-simbol yang dapat disepakati. Menurut Samsudin 1996, caranya adalah dengan merumuskan dalam konsep-konsep yang mereduksi informasi-informasi tersebut menurut proporsi-proporsi yang dapat ditangani. Adapun konsep-konsep yang dimaksud seperti kekuasaan, kedaulatan, kontrak sosial, demonstrasi, dan sebagainya. Saya akan mengambil salah satu konsep politik, yaitu demonstrasi. Konsep demonstrasi secara umum berarti memperlihatkan, memamerkan, menunjukkan, dan membuktikan. Namun, dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menunjukkan dukungan maupun protes kolektif, baik itu ketidakpuasan maupun ketidaksetujuan, menurut Shadili 1980. Bisa kita lihat dalam wujudnya, demonstrasi tersebut bisa berupa demonstrasi konstitusional yang tertib dan rapi, bahkan enak dipandang mata, layaknya sebagai tontonan. Demonstrasi ini banyak dilakukan di Jepang dan Korea Selatan. Namun, bisa juga terjadi demonstrasi yang anarkis dengan merusak sarana publik maupun memusuhi kelompok-kelompok penentang maupun aparat pemerintah seperti yang dilakukan oleh teori deprivasi relatif dari Ted Robert Gurt dalam bukunya Why Men Rebel 1970. Ide dasar teori ini adalah adanya penghilangan, perampasan yang disertai dengan ketegasan dan keterus-terangan dalam penolakannya itu sebagai suatu respon terhadap suatu ketidakadilan yang mereka rasakan. Selanjutnya, yaitu generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks. Kadang-kadang, mereka dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Ini menurut Banks, tahun 1977. Gerakan demonstrasi, mahasiswa Indonesia tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa. Dalam gerakan demonstrasi anti pemerintah Orde Lama, kami merupakan motor utama dalam kegiatan-kegiatan angkatan tahun 1966 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik berikutnya. Begitu juga dalam mengakhiri rezim Orde Baru yang otoritarian. Beberapa tokoh reformis dan mahasiswa Indonesia berhasil menurunkan Jenderal Soeharto dari jabatan kepresidenannya melalui demonstrasi yang besar-besaran. Lalu, yang terakhir ada teori-teori ilmu politik. Yang pertama, ada teori empiris, digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Yang kedua, teori formal. Teori ini kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori politik. Yang terakhir, teori normatif, menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.